ada metode tersendiri. Oke, begitu ya. Baik, saya tampilkan lagi peraturannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ya di sini ada kelompoknya Angel. Angel, cek sound dong. Ya, Bu. Oke, suaranya kurang keras, Angel. Mikrofonnya lebih dekat dengan mulut. Marvel? Ya, Bu. Oke, baik, mantap. Melinda? Ya, Bu. Oke, kelompok 2, Ari? Hadir, Bu. Oke, baik. Brigita? Ada, Bu. Oke. Natasha? Natasha? Oke, Natasha. Ya, Bu. Oke, baik. Ya, Bu, Natasha ada, Bu. Kayla? Oke, Natasha. Rizka? Ada, Bu. Oke, baik. Kelompok ke-3, Kayla? Ada, Bu. Oke, Catherine? Ada, Bu. Oke, Michael? Belum ada juga. Oke, baik. Silakan kelompok 1, apakah ada yang perlu dipresentasikan dan lain sebagainya? Uji coba, bisa presentasi enggak? Coba. Nah, saya sudah berhenti presentasi, apakah kalian bisa presentasi enggak? Oke, silakan. Kalau kelompok 1 masih persiapan, mungkin kelompok 2 uji coba untuk presentasi. Oke, bisa Marvelo. Oke, baik. Oke, mantap. Oke, bisa. Oke, sekarang uji coba untuk kelompok 2. Nah, coba berhenti dulu, Marvel. Terima kasih. Kelompok 2, Ari, Brigita, Natasha, Rizka. Siapa yang akan mau presentasi? Uji coba? Oke, baik. Ada video yang harus diputar. Oke, mantap. Coba diputar. Coba diputar dulu, Ari. Uji coba dong. Oke, sudah ada suaranya. Mantap. Oke, lanjut ke kelompok Kayla, Catherine, Michael. Uji coba dong. Ada yang mungkin dipresentasikan? Nah, siapa ya presentasi? Oh, Kayla. Oke, siap. Coba ditayangkan. Oh, ini langsung ya. Langsung rekaman ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang terhormat. Oke, Pada hari Kayla. ini Ada suaranya, mantap. Ini berarti sudah terlampir ya di classroom kolaborasi semua. Jadi kalau yang rekaman ini lebih mudah untuk kami menilainya karena ada rekamannya di kelas kolaborasi. Baik, apakah kelompok 1 sudah siap? Kita mulai. Bagaimana? Silakan, wajib menyalakan kamera. Angelica ada, Marvel ada, Melinda ada. Oke, baik. Oke, waktu dan tempat saya berikan. Saya persilakan untuk kelompok 1 memulai. Silakan. Baik, selamat pagi Bu Hana dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kampanye kami untuk memenuhi proyek kolaborasi kedua yang bertema Jika Aku Menjadi. Akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melinda Haris. Saya Angelica Stella. Saya Marvel Stefano. Kami ada di sini untuk menjalankan diri sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33
yang memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi. Namun, masa-masa sekarang ini ada beberapa masalah serius yang dihadapi daerah tercinta kita ini, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan dini, kemiskinan, kualitas kesehatan, dan masalah remaja. Menyadari segala keresahan itu, untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Barat akan menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah merancang visi misi dan program kerja kami. Visi kami adalah memajukan dan menjadikan daerah yang peduli dengan lingkungan, Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan manusia, serta cakap teknologi. Tentu, agar visi kami dapat menjadi kenyataan, kami memiliki misi dan program kerja tersendiri sebagai aksi nyata untuk mewujud nyatakan visi tersebut. Misi yang pertama, membangun sumber daya manusia berkualitas, berpendidikan, berbudaya, serta cakap teknologi. Untuk merealisasikan misi ini, kami memiliki program meningkatkan kualitas jaringan yang sudah ada dan ketersediaan jaringan informasi komunikasi sampai ke pedesaan hingga 5G di pelosok-pelosok daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan rakyat Sulawesi Barat terhadap teknologi. Dengan adanya teknologi, diharapkan rakyat Sulawesi Barat lebih banyak mendapatkan informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya. program kerja kami yang kedua, yaitu pemberian beasiswa untuk anak berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Tujuan kami membuat program ini untuk memotivasi siswa-siswa yang ada di Sulawesi Barat dan untuk memajukan pendidikan. Serta kami berharap dengan adanya program ini, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat dapat berkurang ke depannya. Program kerja kami yang ketiga yaitu membuat sekolah berbasis no paper di Sulawesi Barat. Sebagai aksi nyata untuk mewujud nyatakan program ini, kami akan menggantikan papan tulis spidol dengan layar touchscreen yang bisa langsung menyimpan catatan guru di layar tersebut. Yang kedua, menjadikan iPad sebagai pengganti buku. Yang ketiga, menggunakan sistem presensi dengan scan biometrik. Program kerja kami yang keempat yaitu memberantas pernikahan dini dengan mendirikan organisasi pemberdayaan perempuan. Untuk merealisasikan program kerja ini, kami akan mengadakan kegiatan kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, hak-hak dan kesehatan seksual melalui kunjungan langsung maupun media sosial. Yang kedua, yaitu membentuk peer support atau dukungan pada keluarga-keluarga yang rentan untuk mengikuti budaya nikah paksa. Yang ketiga, yaitu mengadakan psikoedukasi dengan melibatkan para konselor yang berkapasitas memberikan pemahaman seputar pernikahan dini kepada masyarakat sekitar. Misi kami yang kedua, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya. Tentunya, untuk menyukseskan misi ini, kami memiliki program kerja, yaitu membuat aplikasi bernama YoProver atau Your Problem Solver. YoProver merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, mulai dari urusan bisnis, mengurus pajak, akta lahir, surat lahir, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Tujuan kami membuat aplikasi ini agar masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang pemerintahan selama 24 jam tanpa harus datang ke kantor langsung. Karena aplikasi ini memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, program kemasyarakatan, dan APSE, termasuk informasi tentang pemerintahan. Misi kami yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Untuk merealisasikan misi ini,
kami memiliki program kerja yaitu membuat aplikasi Start Your Startup. Aplikasi Start Your Startup ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah yang mendukung para perintis muda dengan menghubungkan mereka dengan investor melalui aplikasi. Misi kami yang keempat yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas pariwisata di wilayah Sulawesi Barat untuk menarik perhatian turis, yaitu dengan menyediakan dan mengganti papan informasi di semua tempat wisata yang awalnya menggunakan papan atau kertas menjadi information screen yang memungkinkan untuk menampung banyak informasi tentang suatu objek wisata. Misi kami yang kelima yaitu menjadikan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber listrik utama beberapa kecamatan di Sulawesi Barat. Tentunya untuk mewujudkan pembangunan ini, kami juga perlu mengetahui tentang cara kerja PLTA. PLTA menggunakan air sebagai sarana potensial untuk menggerakkan turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Gaya gerak listrik induksi hanya akan terjadi jika ada perubahan fluks magnetik dengan rumus medan magnet dikali luas dikali cos theta. Kemudian, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga. Kami merencanakan pembangunan pembangkit dengan kapasitas total 601 MW yang akan tersambung ke sistem 150 kV di Sulawesi Barat untuk memenuhi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2025. Sungai yang kami rencanakan untuk dibangun PLTA adalah Sungai Betue dan Sungai Uru. Dan misi kami yang keenam yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk merealisasikan misi ini, kami memiliki program kerja yang pertama, yaitu mendirikan rumah sakit hingga pelosok daerah Sulawesi Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di daerah-daerah terpencil di Sulawesi Barat, yang masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Program kami yang kedua yaitu menjadikan Healthwatch atau Smartwatch sebagai salah satu fasilitas kesehatan bagi pasien dengan penyakit contohnya fibrilasi atrium, yaitu denyut jantung tidak teratur dan seringkali cepat. Sleep apnea atau gangguan tidur yang berpotensi serius ketika nafas berhenti, dan stres dan diabetes. Demikianlah pemaparan kami tentang visi misi dan program kerja untuk menjadikan Sulawesi Barat lebih baik. We have created an innovative vision, mission, and work program that makes use of natural resources, economic growth, and makes government institutions more open. A performance accountability system baseline is the work plan. Work planning will aid in the completion of future duties. The programs have the advantage of utilizing science and technology that will continue to develop, processing unlimited hydropower as a power plant, fostering innovative and highly competitive economic growth, enhancing health services, and achieving a clean, modern, and reliable government. However, carrying out this mission is not easy because the location of West Sulawesi Province has forest area which cover more than 60% of its total area. This makes several areas in the interior of West Sulawesi is a special challenge in the effort to build a better West Sulawesi. To make all of this a success, however, particular attention from all parties with the same perception is required in order for it to be carried out as planned. Every development activity is also supervised and maintained by the community to ensure that everything runs smoothly. Maka dari itu, pilihlah kami untuk memimpin Sulawesi Barat ke arah yang maju, sejahtera, dan berprestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Angelica, Melinda, Marvel. Tepuk tangan dong. Pakai ini, pakai tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus, mantap. Nanti evaluasinya di akhir ya.
Oke, mantap sekali. Baik, boleh berhenti presentasi. Terima kasih Marvel. Baik, kita akan menuju ke kelompok 2. Ada Ari, Brigita, Natasha, dan Rizka. Coba open cam dan open mikrofon. Nah, mikrofon aktif. Oke, ada Ari, Natasha, ada Brigita dan Rizka. Brigita, apakah bisa open cam? Masih loading, Bu. Oke, baik. Siapa yang akan memulai? Waktunya akan saya Bu. hitung. Oke, baik. Saya serahkan ya kepada kelompok. Saya persilakan kelompok 2 untuk mulai berkampanye. Selamat pagi, Bu Hana dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menampilkan suatu video yang merupakan produk kolaborasi kedua kelompok kami. Dengan tema besar kolaborasi, Jika Aku Menjadi. Selamat menyaksikan. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan berkampanye mengenai angan-angan kami jika menjadi seorang pemimpin. Saya Ari Jacob. Saya Brigita Nadia Krisenka. Saya Natasha. Saya Rizka Juniawici Trisna Saputri. Gerakan Pontianak Maju. Jika kami menjadi pemimpin di kota Pontianak, kami akan memajukan dan memakmurkan kota Pontianak dengan menjalankan Visi kami, terwujudnya kota Pontianak yang maju, toleransi akan keberagaman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aman, dan sejahtera dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat terbarukan. Misi kami, 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan teknologi yang mendukung, serta aparatur yang berintegritas tinggi untuk meningkatkan daya saing daerah. 2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA dengan prinsip ramah lingkungan. 3. Membangun masyarakat yang unggul dan saling bertoleransi antar sesama. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas lingkungan. 5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Program kerja 1. Program peningkatan pencegahan kerusakan, konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Dengan cara menciptakan protective robot yang mampu merawat sumber daya alam yang dibekali teknik menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh alam sekitar kota Pontianak. Dan robot tersebut akan diletakkan pada lokasi di kota Pontianak yang banyak terdapat sumber daya alamnya, seperti bauksit, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Yang kedua, program pengembangan sistem pemerintahan dan keamanan kota Pontianak yang akan diwujudkan dengan menciptakan robot AL yang mampu menjadi hakim di pengadilan untuk membantu proses identifikasi pola-pola kasus secara adil, cepat, dan tepat, dilengkapi dengan sistem deteksi kebohongan di dalam tubuh robot tersebut. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap masyarakat kota Pontianak secara merata dengan menciptakan electroclock yang mampu memberikan dorongan kepada setiap orang yang menggunakannya untuk berbuat kebaikan dan saling mengasihi antar sesama umat beragama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Tujuannya yaitu agar keberagaman yang ada di daerah-daerah kota Pontianak dapat menjadi satu dengan sikap-sikap yang positif seperti sikap toleransi, menghargai sesama, dan kerjasama tanpa memandang sara, serta sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Program unggulan kami yaitu peningkatan rasio elektrifikasi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di kota Pontianak, yaitu dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA.
PLTA ini nantinya akan dipasang pada dekat Sungai Kapuas menggunakan kincir air dengan prinsip generator. PLTA merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA ini memiliki beberapa macam komponen, antara lain, pertama, bendungan. Bendungan komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Kedua, pipa pesat atau penstock. Pipa berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke ceropong turbin. Adapun pipa pusat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm. Sementara itu, ujung yang lain diarahkan pada ceropong turbin. 3. Turbin. Turbin berfungsi untuk mendorong dan memutar baling-baling yang digunakan oleh air untuk memutar turbin. Langkah berikutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi kinetik. 4. Generator. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga baling-baling turbin berputar, yang akan menyebabkan generator juga ikut berputar. Alat ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menyebabkan timbulnya arus listrik AC. 5. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Hal ini dapat menyebabkan perubahan fluks. Pada intinya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin, dan air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Cara kerja pembangkit listrik tersebut yaitu 1. Aliran air memutar turbin. 2. Turbin memutar kumparan generator. 3. Kumparan yang berputar dalam medan magnet mengakibatkan perubahan sudut theta. 4. Perubahan sudut theta membuat perubahan fluks yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 5. Perubahan fluks menimbulkan GGL induksi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Proses terjadinya induksi elektromagnetik menimbulkan adanya gaya gerak listrik dalam kumparan atau konduktor. Bila diberikan fluks magnetik atau perubahan medan magnet pada kumparan tersebut secara terus-menerus, perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya, kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke Sungai Kapuas agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. The advantage of this hydropower program is that it is environmentally friendly, and we can also take advantage of the generator principle and the Kapuas River in Pontianak by building a hydropower plant there. However, there are several things that became obstacles in the implementation of the program, namely the uncertain geological point. If the water current is calm, the water wheel that we install in the Kapuas River cannot move or rotate, so it cannot produce electrical energy. Sekian kampanye dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Untuk itu, pilihlah kami untuk Pontianak yang lebih maju.
Oke, baik. Beri raise hand dong. Bentar, bentar. Oke, tepuk tangan. Mantap, kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya. Oke, bagaimana kelompok 3? Bisa saya lanjut ke kelompok 3? Apakah sudah siap? Kayla, Catherine, Michael? Sudah, Bu. Saya langsung Oke. presentasi aja ya, Bu. Oke, boleh, silakan. Saya persilakan. Waktu saya berikan untuk kelompok 3. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Catherine Puspita Intansari, saya Laurencia Kayla Ovira, dan Michael Bastiano akan melakukan kampanye yang bertema Jika Aku Menjadi Gubernur Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Namun, sistem otonomi daerah sendiri baru benar-benar dijalankan sejak era reformasi dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada era sebelum reformasi, daerah-daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat. Namun, setelah era reformasi diberlakukan otonomi daerah, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing secara mandiri berdasarkan asas dan prinsip otonomi daerah. Asas otonomi daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan prinsip otonomi daerah adalah prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan asas dan prinsip otonomi daerah, kami memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi kami adalah terwujudnya Jawa Timur yang maju, adil, mandiri, dan sejahtera melalui kerjasama antara semua pihak dengan berlandaskan semangat gotong royong. Misi kami yang pertama, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dengan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan mendukung pengembangan UMKM. Misi kami yang kedua, menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dengan memberantas dan meminimalisir kriminalitas dalam bidang apapun itu. Misi kami yang ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, jujur, terbuka, dan inovatif. Misi kami yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menunjang dan mendukung kegiatan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di berbagai bidang. Program unggulan kami yang pertama adalah membuat sistem filtrasi dan penyulingan air yang bisa untuk minum dan keperluan sehari-hari. Alasan kami membuat program ini adalah karena adanya masalah ketersediaan air bersih di Jawa Timur. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Indonesia merupakan negara yang masih memiliki masalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan grafik, Provinsi Jawa Timur sendiri berada pada peringkat 10 yang memiliki masalah ketersediaan air bersih. Air bersih yang dinyatakan layak adalah air yang memenuhi aspek warna, rasa, dan bau. Masalah air yang ada di Jawa Timur kebanyakan tidak memenuhi aspek warna, di mana warna air yang baik seharusnya jernih dan bersih. Selain itu, aspek bau dan rasa juga belum terpenuhi. Selain masalah aspek yang tidak terpenuhi, distribusi air di Jawa Timur juga belum merata, sehingga menimbulkan konflik antar Pemda karena masalah air. Konflik antar Pemda ini terjadi karena salah satu wilayah di Jawa Timur tidak mendapatkan pasokan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
sedangkan pada wilayah lainnya memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Maka dari itu, kami membuat sistem filtrasi ini untuk dibuat di wilayah yang memang memiliki masalah ketersediaan air bersih dan sulit mengakses air bersih. Tetapi selain difokuskan di wilayah-wilayah tersebut, kami akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan air seluruh masyarakat Jawa Timur dengan adil. Kami juga berencana untuk mengembangkan sistem ini agar air tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi bisa untuk diminum juga. Program kerja kami yang kedua adalah membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan gerak abadi. Pembangkit listrik yang satu ini sangat berbeda dari pembangkit listrik lainnya. Pembangkit listrik ini menggunakan alat gerak abadi yang berbentuk seperti baling-baling kincir angin. Dengan sedikit sentuhan, gerak abadi ini akan berputar terus-menerus. Itu pun jika tidak ada yang menyentuhnya untuk berhenti, tidak akan berhenti. Yang artinya gerak abadi ini menghasilkan energi gerak. Dengan bantuan generator 2 arus, energi gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Prinsip generator 2 arus ini menggunakan prinsip kerja GGL induksi akibat perubahan sudut. Timbulnya GGL induksi akibat perubahan sudut antara arah garis gaya dan arah bidang gerakan kumparan. Generator sendiri merupakan kumparan yang bergerak sehingga akan mengubah garis gaya dan bidang gerakan pada medan magnet sehingga muncul listrik. Mari kita sebut saja keseluruhan benda-benda tersebut dengan turbin gerak abadi. Turbin gerak abadi tersebut akan kita bangun di dalam sebuah gedung yang dapat kita sebut dengan PLTGA atau yang kepanjangannya pembangkit listrik tenaga gerak abadi yang dapat menampung 50-100 turbin gerak abadi. Setiap 25 turbin itu sendiri dapat menghasilkan 150 watt yang diperkirakan dapat mengaliri listrik untuk 135.000 pelanggan yang berada di Jawa Timur. Kami sendiri berniat untuk membangun 3-5 PLTGA. Lalu program kami yang ketiga adalah membuat robot yang bisa untuk mengecek suhu, tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Robot ini bisa untuk melakukan pengecekan umum saja dan meresepkan obat untuk penyakit-penyakit ringan. Robot ini bukan berarti memiliki maksud menggantikan posisi pekerjaan dokter, melainkan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat yang mungkin butuh dalam pengecekan kondisi kesehatan masyarakat yang ringan-ringan saja. Program kami yang keempat adalah membuat aplikasi atau platform untuk go online UMKM dan juga membuat program sosialisasi agar UMKM lebih mengerti kegunaan dan cara menggunakan platform atau aplikasi yang dibuat. Program ini diadakan karena sejak masa pandemi, terutama saat diberlakukan PPKM darurat, para pengusaha UMKM melakukan protes dan menimbulkan konflik vertikal dengan pemerintah karena pemerintah dianggap tidak memperdulikan nasib pengusaha UMKM yang perlu berjualan secara langsung untuk mendapatkan penghasilan. Namun, karena adanya PPKM darurat ini, para pengusaha UMKM terpaksa harus tutup sehingga menimbulkan protes dari masyarakat kepada pemerintah. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah seperti ini, kami membuat program agar para pengusaha UMKM bisa berjualan secara online atau disebut go online dengan aplikasi atau platform yang sudah disediakan. Dengan berjualan secara online, pengusaha UMKM tidak perlu khawatir karena tidak bisa berjualan langsung. Selain itu, penggunaan aplikasi online juga memperluas jangkauan UMKM untuk menjangkau konsumen. Selain itu, untuk memaksimalkan penggunaan platform online ini, kami juga akan mengadakan sosialisasi agar para pengusaha UMKM lebih mengerti cara menggunakan dan memanfaatkan platform online yang sudah dibuat sebagai sarana baru untuk berbisnis.
program kerja kami yang kelima, yaitu membuat CCTV yang terdapat di semua perangkat yang memiliki kamera dengan menggunakan sistem hacking, dan kamera CCTV tersebut bisa tersambung langsung ke sistem pemerintahan yang kemudian bisa melacak identitas pelaku kejahatan. Memang CCTV ini bisa meretas handphone atau laptop orang, tetapi pemerintah sendiri tidak dapat melihat privasi seseorang dalam HP dan laptop tersebut. Melainkan pemerintah hanya dapat mengakses kamera yang berada di HP atau laptop tersebut. Jadi pemerintah lebih bisa membuat keamanan dan kenyamanan bagi penduduknya. Lalu program kami yang keenam adalah membuat bis umum otomatis tanpa pengemudi dan dengan memanfaatkan self-driving Autobot dan sistem rute yang diprogram dengan komputer. Transportasi ini juga akan menggunakan tenaga listrik atau baterai lithium-ion agar ramah lingkungan. Bis ini akan berjalan di jalur tertentu yang memang khusus untuk bis otomatis ini, serta akan dilengkapi sensor untuk mendeteksi apabila ada penghalang di jalur rute bis agar bis bisa berhenti dan tidak menabrak. Program kami yang ketujuh adalah membuat kereta dengan menggunakan sistem dari Hyperloop yang dimana transportasi ini berbentuk kapsul yang bisa disambungkan serta bisa menampung 20-40 orang per kapsul dan akan bergerak melayang di jalur khusus yang dibuat, yaitu jalur layang yang dibuat tahan gempa dan bisa menahan beban yang bergerak cepat. Hyperloop ini akan digerakkan oleh 2 motor elektromagnetik dan diharapkan akan bisa mencapai kecepatan 1.200 km per jam, sehingga akan sangat mempersingkat waktu untuk bepergian, terutama dalam menempuh jarak yang jauh. Selain ketujuh program ini, kami juga memiliki program-program lainnya yang pastinya akan sangat membantu dan menunjang masyarakat untuk mengembang dan juga mengembangkan daerah Provinsi Jawa Timur. We have created an innovative vision, mission, and work program aimed at helping and supporting the welfare of the people in East Java. The program that has been created also maximizes the use of natural resources in a controlled manner in order to maintain the environment, develop human resources, and develop the region by utilizing and developing technology so that the region also becomes more advanced and independent. Our program, which is engaged in the development and utilization of technology, is a superior, sophisticated, and environmentally friendly program so that problems that occur in the East Java area can be resolved and the community will find it easier to carry out daily activities because of the modern and complete facilities. The superiority of the technology program that we have planned and created, of course, has several factors that can hinder the running of this program. The first factor that could be an obstacle in the course of this program is the cost required to build superior technology from the work program that we have made. The costs required for this program are certainly not small. We need to think about the allocation of funds in order to carry out all programs properly. The next factor is a matter of time. The time for working on this program is definitely not short, and there are also likely to be various obstacles and challenges that could occur during the process of implementing this program, which also extends the processing time. But behind all the inhibiting factors and obstacles that exist, we will always try to carry out the program that we have designed as well as possible. Of course, we really need the support and the participation of the people of East Java in implementing the technology development that we will create and plan. We hope that the people of East Java can utilize and use technology well so that the welfare of
the community continues and become a superior and advanced East Java. Sekian kampanye dari kelompok kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika masih ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan kampanye dari kami. Maka dari itu, pilihlah kami menjadi Gubernur Jawa Timur untuk mewujudkan Jawa Timur yang unggul, maju, dan mandiri. Oke, baik, beri tepuk tangan dong buat kelompok 3, kelompok terakhir ya di mapel saya untuk presentasi. Oke, mantap semuanya. Sudah baik, sangat baik ya presentasinya. Tapi kalau memang butuh berkembang, itu harus ada evaluasi. Betul nggak? Oke, siap untuk kelompok 1, 2, dan 3 mendengarkan evaluasi dari bahasa Indonesia ya. Khususnya bahasa Indonesia. Baik, untuk kelompok 1, Angel, Marvel, Melinda siap untuk mendengarkan evaluasi dari saya ya untuk menambah kebaikan, menambah pengetahuan, dan buat teman-teman yang belum presentasi supaya bisa memperbaiki. Kalau memang sudah terlanjur ya nanti ke depannya ya untuk presentasi-presentasi berikutnya. Baik, untuk kelompok 1 yang pertama, catatan yang pertama adalah ketika visi misi itu memang porsinya hanya sedikit ya, lebih baik kelompok tidak membaginya. Cukup 1 anak saja yang membaca, begitu. Itu lebih baik supaya tidak terlalu selang-seling ya, tidak terlalu terputus-putus karena memang setiap paragraf kalimat itu ada maknanya tersendiri. Begitu ya untuk yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, vokal sudah jelas bagus. Hanya catatan kecil untuk vokal khususnya Marvel. Gitu ya. Mungkin mikrofonnya kurang dekat atau intonasinya, artikulasinya kurang jelas. A, I, U, E, O-nya. Begitu ya. Untuk Melinda, sudah bagus untuk mempresentasikan, untuk berbicara, tapi catatan kecil saja, jangan terlalu cepat. Ingat, kalian berkampanye ya dari banyak golongan, gitu ya. Istilahnya ada yang cepat menangkap. Nah, istilahnya kalau kalian sudah presentasi atau kampanye, anggap kalian di atas panggung, nah, gitu ya. Anggap kalian di atas panggung, kalian berbicara pada banyak orang, begitu ya. Jadi harus tahu bahwa porsi orang itu berbeda-beda, jadi lebih baik tidak terlalu cepat, begitu ya. Tidak terlalu cepat, jelas, gitu ya. Sudah jelas, sudah mantap. Tapi terlalu cepat, menurut saya, gitu ya. Untuk semuanya, semua kelompok, jangan seperti membaca. Ya, seperti begini kan tidak membaca, tapi berkomunikasi. Seakan-akan kalian berbicara 2 arah, gitu ya. Seakan-akan nanti itu ada yang bertanya, gitu ya. Jadi menjelaskannya itu seperti 2 arah. Jangan seperti 1 arah, gitu ya. Jadi menjelaskannya lebih jelas gitu ya. Oke, itu saja. Ada lagi untuk materi, sedikit saja, sedikit. Contoh program kerja gitu ya. Program kerja kan sudah dipaparkan nih, kita masuk di materi. Program kerja sudah dipaparkan, tapi ada istilah asing di situ, seperti tadi startup gitu. Apa contoh programnya gitu kan? Masyarakat yang awam gitu ya, yang baru gitu kan tidak tahu startup itu seperti apa sih gitu ya. Contohnya seperti apa, itu lebih dijelaskan. Jadi masyarakat lebih yakin untuk mencoblos paslon nomor 1 ini atau paslon nomor 2 ini, begitu ya. Terima kasih buat kelompok 1 sudah mantap. Sekarang ke kelompok 2. Sudah mantap ilustrasinya. Siapa yang membuat kartunnya?
Atau bersama-sama? Bersama, Bu. Oh, bersama-sama. Pakai media apa ya, kalau saya boleh tahu? Pakai media apa? Aplikasinya apa? Hah, kenapa kok berhenti? Nama aplikasi kah, Bu? Iya. Apa Natasha? Ada pakai Kita campur, Bu, ada 2 aplikasi. Campur, oke. Semua bisa mengolah itu. dari ini betul? kita buat ininya. Iya. Membuat apanya dulu? Yang pertama, langkah pertama? Buat karakter, Bu. Oke, buat karakter. Waduh, saya tidak bisa itu. Saya akui saya tidak bisa. Maka dari itu kalian bibit-bibit yang mantap sih, ya, generasi yang mantap. Tapi ada tapinya nih. Seperti yang saya beri masukan yang kemarin, saya tidak bisa menilai ekspresi kalian. Tapi enggak apa-apa, bisa tertutupi dari vokalnya, dari suaranya, kedalaman isi, materi yang disampaikan itu bisa tertutupi. Tapi kalau lebih baik, kalian tampil secara nyata di situ. Bukan 100% ilustrasi. Itu menurut bahasa Indonesia. Begitu ya. Bagus, mantap, sudah bagus. Untuk ketika kalian kalian ini kan ada waktu untuk presentasi, menulis dan lain sebagainya. Lebih baik visi misinya ditayangkan. Karena ketika ya seperti tadi, ketika ada banyak kalian ketika presentasi di kalangan umum ya gitu ya. Ada yang bisa mendengarkan, ada yang hanya bisa membaca. Kita kan nggak tahu nih latar belakang orang masing-masing. Siapa tahu ada yang mohon maaf ya berkebutuhan khusus, tidak bisa mendengarkan tapi bisa membaca. Begitu kan? Ada 2 konsep yang bisa diterima di khalayak umum. Begitu ya? Lebih baik seperti itu ditampilkan. Untuk secara keseluruhan, karena memang suaranya rekaman ya, tidak seperti di kelompok 3 tadi, lebih baik suaranya memang dibuat saat itu juga, supaya warna suaranya tidak berbeda. Ada suara yang ngebas, ada yang suara yang kecil, padahal cuma 1 orang yang berbicara. Lebih baik kalau ini pelajaran baik sih untuk kalian ketika kalian buat ilustrasi gitu ya, pengisi suara. Pengisi suara itu kan ketika merekam suaranya di hari itu juga, di menit itu juga gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau kalian pengisi acara cerpen atau cerita fabel dan lain sebagainya, itu memang penghayatan itu harus ada. Kita bisa masuk dalam cerita. Kalau kalian presentasi seperti ini, lebih baik seperti itu ya. Supaya warna suaranya tidak berbeda. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Itu masukan sedikit saja, sedikit. Boleh untuk tambahan ilmu. Oke, untuk kelompok 3, siap mendengarkan? Ada Kayla, Catherine, dan Michael. Sudah mantap ya, kalian. Ini yang saya minta untuk rekaman itu menurut saya seperti ini. Merekam, kalian berpresentasi. Ya, kalian berkampanye. Untuk Kayla, intonasinya sudah mantap. Seperti orang berkampanye, seperti orang bukan seperti yang presentasi biasa ya. Tapi sudah mulai muncul nada-nada kampanye ya. Seperti tadi di awal, kalian diibaratkan presentasi atau berkampanye di atas panggung gitu ya, di depan khalayak umum gitu ya. Ya tolong, meskipun ini hanya rekaman, saya mintanya postur tubuhnya ketika mendengarkan presentasinya sendiri nih, tolong jangan postur tubuhnya menyangga gitu ya, seperti Michael tadi ya. Nyangga, nguap, itu sepertinya untuk penilaian orang gitu ya. Penilaian orang, kurang serius ya, Bu. Iya, ini kok calon kepala daerahnya lemes banget. Kan gitu kan nggak enak ya.
lebih baik, lebih tegak ya. Kan kemarin sudah ada nih rubriknya kemarin. Nah, postur tubuhnya harus seperti apa di bahasa Indonesia ya? Menyangga, menyangga seperti ini, terus menguap ya. Itu saja. Lalu ada beberapa memang kelompok 3 ini memang terhalang jaringan. Saya maklumi itu. Terima kasih sudah mengusahakan yang terbaik. Kalian memilih metode untuk rekaman itu sudah bagus. Karena memang kalau memaksakan jaringan ya enggak bisa. Terima kasih buat Kayla yang sudah presentasi meskipun nge-lag karena memang kamera harus menyala sebentar saja. Saya pengen tahu wajahnya Kayla. Terus Catherine yang keluar tapi berusaha bergabung kembali. Terima kasih buat semuanya, kelompok 1, 2, 3, dan terima kasih buat 12 MIPA sudah mendengarkan kampanye teman-temannya dari kelompok 1, 2, 3. Kalian akan presentasi lagi nanti ya kampanyenya ya. Oke, saya akhiri ya rekamannya ya.